Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam Kak. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta yang sudah hadir di acara webinar Cek Rahasia Nomor 1 di Google oleh pemateri kita, Kak Nuria. Pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Prior Edge. Ya, senang sekali. Perkenalkan, saya Priyo yang akan memandu seluruh rangkaian acara webinar pada malam hari ini dengan materi rahasia nomor 1 di Google oleh pemateri kita, Kak Nuria, sampai akhir acara. Namun, sebelumnya, izinkan kami membacakan peraturan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, peserta harus hadir sebelum acara dimulai. Selanjutnya, semua peserta harus menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Semua peserta berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan video atau off-cam selama proses webinar berlangsung. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host. Nanti pertanyaannya akan kami tabung dulu dan akan kami bacakan di akhir sesi. Peserta yang tidak mengisi absensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan selanjutnya, peserta yang meninggalkan room dengan alasan ngantuk, keperluan, dan lain-lain tidak akan mendapatkan link dan sertifikat. Sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar. Ya, baik. Itu tadi beberapa peraturan webinar yang berlaku pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingin tahu dulu nih, yang sudah bergabung dalam webinar ini, boleh absen dong dari daerah mana aja? Tulis di kolom chat ya. Ayo absen dulu, dari mana ini semuanya? Oke, operator, di mana? Oh, dari Semarang. Dari Semarang ya. Bawa lumpia nggak hari ini? Tasikmalaya, Yogyakarta. Masya Allah, dari Pontianak juga banyak. Wih, dari Palu, Sulawesi Tengah, Gresik, Kak. Wih, deket dong Gresik. Blitar, Sulawesi Barat, Jember. Wih, banyak yang dari luar Surabaya ya. Surabaya, oh ada yang dari Surabaya juga. Tonggo kita, mantap. Hari ini dari Jakarta Utara. Wih, anak Jakarta. Halo anak Jakarta. Sulawesi Barat, Kak. Wih, Sulawesi Barat ada 2 orang. Halo Kak, halo juga Rini. Singkawang, Kak. Singkawang, Jawa Barat ya. Bali. Oh, halo, halo dari Bali. Hostnya asik kayaknya. Waduh, hostnya asik, mantap. Dari Bali, Singkawang, Sulawesi Barat. Ini dari Jakarta Utara, Kebumen, Jawa Tengah. Ternyata banyak yang dari luar Surabaya. Ini ada yang Surabaya satu. Yang dari Surabaya cuma satu aja, tah? Assalamualaikum, Kak. Nama saya Jivita Agustina. Dari Majene, Sulawesi. Oke. Kakak dari mana? Saya dari tadi. Enggak, bercanda. Saya dari Surabaya. Hafiz dari Purwokerto. Mantap. Kuliah. Iya, iya, Kak. Dari Bali. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan apa itu Prior Edge. Oke, Prior Edge adalah usaha yang digerakkan dengan profesionalitas kerja dan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang digital marketing. Sangat terbiasa dengan branding digital dan optimasi online. Kami siap membantu bisnis dan layanan semakin dikenal oleh banyak orang, bahkan membantu melampaui batasan geografis yang selama ini Anda jalankan. Selanjutnya ini ada beberapa klien dari kami. Salah satunya ada Shell, Malang Dreamland, Majelis Mi, Ayam Goreng Wali Songo, Samara Group,
dan ada juga BP Pontianak, Samara Alam Raya Properti Indo, Mi Akhirat, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata banyak juga ya klien dari Brand Ads ini. Ya, ini merupakan beberapa awards atau penghargaan yang kami terima, yaitu CEO Awards tahun 2019, Marketing Syariah Terbaik, dan juga sebagai Facebook Business Partner, dan Brand Ads juga sudah mendapatkan sertifikat BNSP. Ini event yang sudah kami jalankan, ada workshop Facebook Ads dan handling konsumen, ada update strategi beriklan Februari hingga Ramadan, dan mini bootcamp digital marketing. Dan masih banyak lagi, wih, ternyata banyak juga ya. Ini beberapa foto dari tim kami yang telah menerima sebuah penghargaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wih, dan masih tentunya masih banyak lagi, nggak mungkin ini aja. Ini dokumentasi event-event, ada workshop offline, habis itu ada webinar, terus sama ini studi riset ini. Wih, banyak ternyata ya. Dan sama webinar ini tentunya. Oke, our service, layanan yang kami sediakan yaitu yang pertama ada Build New, bangun aset digital perusahaan Anda karena di era ini sudah saatnya bisnis Anda bertransformasi ke digital untuk kebutuhan jangka panjang. Yang kedua ada konsultan dan optimasi. Jika Anda sudah memiliki website, sudah beriklan di Facebook, Instagram, Google, dan lain-lain, namun hasilnya belum memuaskan, paket ini merupakan pilihan yang tepat. Yang ketiga ada branding. Aktivasi brand agar Anda dilirik calon pembeli, lakukan interaksi dan buat pengalaman mereka tak terlupakan dengan brand Anda. Yang keempat ada optimasi ads, membantu menjangkau banyak orang di Facebook dan Google, mentarget orang-orang potensial sesuai dengan layanan Anda. Yang kelima ada training, melatih kemampuan tim Anda agar lebih meningkat dengan standar perusahaan, agar selalu update tren perkembangan zaman. Dan ini kita sudah pernah memegang 500 juta lebih akun iklan Facebook Ads. Ini gambar-gambarnya. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kami mengenai Prior Ads. Sekarang tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah acara kita. Acara inti ini akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Kak Nuria dari SEO Spesialis Prior Ads. Halo Kak Nuria, bagaimana kabarnya? Ya, halo. Suara saya jelas. Jelas Kak, bagaimana Kak Nuria kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk materi pada malam hari ini Kak? Ya, sudah siap. Sudah siap. Baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke pemaparan materinya ya. Baik Kak Nuria, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan untuk saya. Bisa next. Oke, malam ini saya akan membawakan materi tentang cek rahasia nomor 1 di Google. Bisa next, Mas Irfan. Kalau suara saya kurang jelas, bisa langsung chat aja ya. Nah ini, sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu tahu nih, kalau pentingnya website sebagai kredibilitas bisnis. Nah buat teman-teman boleh nih, mungkin ada yang tahu kenapa sih kok website tuh penting banget. Boleh langsung chat di kolom komentar. Wow. Oke kalau gitu. Nah untuk website ini penting
Karena ini itu nggak cuma terkait dengan website, tapi pembisnis juga harus pandai untuk memikirkan inovasi untuk membuat perusahaannya itu terus berkembang. Cara mudahnya adalah dengan memandang perilaku konsumen. Kayak sekarang ini kan eranya era digital, era internet. Informasi diakses melalui internet. Jadi semua orang itu pengennya tuh semuanya tuh serba internet gitu. Jadi kepercayaan konsumen pada perusahaan itu bisa dimiliki sama audiens itu melewati internet. Nah, jawabannya gimana kita bisa membuat audiens itu percaya sama produk kita atau perusahaan kita? Jawabannya adalah dengan website. Karena orang mencari informasi melalui internet yang biasanya kita kenalnya sebagai Google ya. Ada juga mesin pencari lain seperti yang gitu. Bisa next Mas Zulfan. Oke, ini adalah gambaran ya. Era digital belum punya website. Pasti yang kita dapat ketinggalan zaman, kalah saing, jangkauan pasar sempit, kredibilitas gak ada, bahkan lebih parahnya perusahaan kita bisa bangkrut. Karena kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik produk atau jasa, kita harus memikirkan kayak sekarang ini trennya apa gitu. Sekarang trennya era digital, ya udah kita harus bisa mengikuti itu. Next. Nah, sebenarnya untuk kegunaan website sendiri itu saya simpulkannya cuma satu, yaitu menjadi lebih unggul dari pesaing yang lain. Kenapa? Karena untuk website sendiri ini di dalamnya itu sangat-sangat kompleks. Mulai dari pemaparan produk atau jasa, tentang perusahaan kita, atau company profile perusahaan kita, kayak gitu. Nah, selain menjadikan lebih unggul dari pesaing lain, sebenarnya keuntungan website itu ada beberapa. Seperti membangun branding bisnis. Jadi kalau misalnya eranya digital, orang-orang ini banyak orang-orang yang menggunakan akses internet. Jadi pemilik bisnis ini dengan mudah menampilkan atau mengenalkan perusahaannya itu dengan website. Seperti profil bisnis, visi misi, hingga produk atau jasa yang ditawarkan sampai dengan testimoni dari konsumen. Lalu yang kedua, kegunaan website itu mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau misalnya kita ya buka toko, misal kita buka toko, nggak mungkin, mungkin aja kita buka 24 jam, tetapi akan lebih bagus kalau misal ada websitenya itu orang bisa mengakses di mana aja dan kapan aja. Jadi misal kita jualannya di Surabaya, toko kita di Surabaya, kita nggak perlu kayak orang misalnya dari Jogja gitu ya, nggak perlu buat datang ke Surabaya untuk tahu tentang perusahaan kita karena kita udah membuat website dan orang bisa mengakses itu di mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah website itu akan membantu kita untuk meningkatkan engagement seperti interaksi audiens dengan bisnis dengan ranah online kayak media sosial atau website. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengunjung dapat berinteraksi dengan baik. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ini untuk karena kita menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipercaya, website akan meningkatkan citra bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan keuntungan untuk kita, baik itu dalam hal loyalitas maupun peningkatan omset pada bisnis. Next, Mas Zulfan. Nah, ini adalah contoh-contoh website yang pernah kami buat di Prior Ads. Boleh di next.
Nah, ini contoh yang pertama adalah Nyurup Dental Care. Nyurup Dental Care itu klinik gigi ya. Jadi kita menampilkan website awalnya itu ya seperti klinik gigi pada umumnya. Ada slogannya gigi sehat, senyum memikat. Nyurup Dental Care siap ciptakan senyum terbaik. Gitu. Next. Nah, ini untuk website yang kedua adalah ARD Marin. Itu tentang kayak ekspedisi shipping gitu. Boleh terkait kayak ekspor impor juga. Next. Nah, yang selanjutnya ini kami membuat website dari Sudiroland. Ini tentang tanah siap bangun ya, tentang properti. Jadi kita di website itu benar-benar menjelaskan kayak ini misalnya ada promo ya udah di website kita kasih promo menarik tanah siap bangun. Terus kita juga jelasin fasilitas-fasilitasnya dan kita juga nggak lupa jelasin kalau semisal orang itu tertarik, orang itu tuh harus menghubungi kemana. Biasanya itu ada KPI. Next. Nah, ini website yang selanjutnya ini tentang rental mobil, itu Agam Trans. Kita juga kemarin bantu untuk websitenya Agam Trans. Kita menjelaskan kalau di sini itu rental mobilnya terpercaya, terbaik, on time gitu. Terus kami juga menjelaskan produk, maksudnya sewa-sewa mobil yang disediakan Agam Trans. Kayak pakai mobil merek apa, kayak gitu. Next. Nah, ini untuk yang selanjutnya kita membuat website tentang wedding organizer. Jadi website itu di dalamnya itu nggak cuma berisi informasi-informasi, tapi kita juga harus paham kayak website ini diperuntukkan untuk siapa. Contohnya kayak wedding organizer ini kan biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mau menikah. Jadi kita juga mendesain kayak tipografinya, terus menu-menunya itu sesuai yang mereka pengen kayak indah, elegan seperti itu. Next. Nah, ini salah satu website tentang kecantikan ya, FSL Beauty. Jadi kita kayak di sini ngasih slogan lagi, saatnya kita glow up kayak gitu dan foto-foto produknya. Next. Nah, pertanyaannya apakah website aja cukup? Jawabannya enggak ya. Karena kan di sini kita mulai membahas tentang cek rahasia nomor satu di Google, yaitu dengan menggunakan SEO. Next, Mas Zulfan. Nah, ini untuk gambaran singkat SEO-nya ya. Jadi SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu teknik yang digunakan untuk optimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Jadi dengan SEO yang kita terapkan, situs akan mudah ditemukan oleh pengguna internet dan akan lebih cepat muncul di hasil pencarian pertama dan berpotensi mendapatkan lebih banyak traffic. Jadi kalau misalnya kita buat website, misal aja contohnya tadi yang Nyurup Dental Care. Nah, orang yang punya klinik gigi Nyurup Dental Care pastinya banyak. Misal kita buat websitenya, kita ada di halaman page 2 gitu ya, halaman 2. Nah, kita menggunakan website SEO ini agar website yang kita miliki itu bisa di halaman nomor satu Google atau bisa ranking satu Google. Jadi ketika orang ngetik dokter spesialis gigi Surabaya misalnya gitu, maka website kita yang akan tampil pertama kali. Karena kalau misal faktanya aja orang itu bakal ngeklik itu di halaman satu Google-nya. Mungkin nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau untuk halaman 2, 3, atau bahkan halaman 10 itu malah
apa itu namanya, sedikit orang yang mau ke sana karena informasinya udah ada di halaman satu, ya udah ngapain nyari yang halaman tersebut. Next. Nah, apakah SEO itu hanya untuk website? Jawabannya enggak ya. Namun karena kita menggunakan website, kita optimasinya bisa menggunakan SEO Google. Nah, untuk SEO sendiri biasanya juga diterapkan di blog, toko online kayak Shopee, Tokopedia, aplikasi mobile, dan konten sosial media kayak Instagram. Next. Nah, goalnya itu apa sih? Kenapa kok kita harus menetapkan SEO website? Nah, ini di slide selanjutnya. Next. Nah, kenapa sih kalau kita tuh harus menerapkan SEO website? Nah, perlu diketahui kalau sebagian besar traffic website bisnis itu datangnya dari mesin pencari. Tentunya jumlah traffic berpengaruh terhadap keberhasilan website untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk manfaat-manfaatnya yang pertama adalah memudahkan audiens untuk menemukan website. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau posisi pertama di halaman pertama Google itu kayak membuat 75% orang itu bakal ngeklik di situ. Karena kebanyakan orang kan juga males scroll-scroll atau halaman 2 atau yang seterusnya. Lalu yang kedua adalah menjaring target audiens yang tepat. Jadi untuk karena website kita di nomor satu Google, kita tidak hanya membantu audiens menemukan website, tetapi menjaring audiens yang tepat. Alasannya adalah karena kita membidik kata kunci sesuai dengan search atau tujuan audiens dalam menelusuri keyword tertentu. Jadi kalau misalnya kita udah membuat website, kita menerapkan SEO Google, kita pasti punya keyword atau kata kunci. Jadi kalau misalnya ada audiens yang membidik kata kunci itu, maka website kita akan direkomendasikan. Lalu yang ketiga adalah membangun brand awareness. Nah, cara paling simpel yang bisa dilakukan orang untuk mencari website kita itu dengan mencari info di Google. Bahkan menurut review trackers, 63% orang itu lebih memilih mencari produk di Google dibandingkan situs review lainnya. Karena emang kan Google itu udah kayak besar banget gitu. Memanglah kayak tempat yang strategis untuk memperkenalkan suatu produk atau membangun brand awareness kita. Jadi calon pelanggan itu baru percaya dan tertarik dengan brand kita ketika udah melihat 3 sampai 5 kali konten yang kita buat. Kalau misalnya website kita ada di nomor satu Google, tentu aja kayak audiens itu percaya dengan website kita. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah sebagai investasi jangka panjang. Nah, di SEO itu merupakan investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kan optimasi untuk mesin pencarian Google ini mampu memperbesar kesempatan bisnis. Jadi hasil pencariannya relevan dan bisa mempengaruhi 39% keputusan calon pembeli. Jadi kalau misal maksudnya memperbesar kesempatan bisnis, kayak misalnya kita membuat website, terus posisi toko kita itu ada di Surabaya. Tapi orang yang di luar Surabaya itu bisa mengakses. Jadi kita jual produk di Surabaya, tetapi produknya itu nggak cuma dibeli sama orang Surabaya aja. Bisa dari orang di luar Surabaya. Kayak misal tadi dokter gigi Surabaya ya, karena klinik kita itu udah terpercaya dan nomor satu di Google, orang yang ada di luar Surabaya bisa aja percaya sama klinik kita dan malah datengin kita di Surabaya. Gitu. Terus yang terakhir, kegunaan website yaitu untuk SEO untuk meningkatkan penjualan dan konversi. Nah, karena
website kita udah nomor 1 di Google, otomatis kan orang akan melihat website kita dan akan tertarik. Nah, itu untuk meningkatkan penjualannya. Gitu. Next. Nah, ini untuk contohnya website nomor 1 yaitu perusahaan kami sendiri dengan kata kunci Jasa Digital Surabaya. Next. Nah, ini yang kedua ada Adrena Village Syariah. Ini kami juga kemarin membantu untuk website dan SEO-nya untuk rumah syariah Cibubur. Jadi ketika orang search rumah syariah Cibubur, maka Adrena Village Syariah ini akan langsung muncul di nomor 1-nya. Gitu. Jadi orang-orang bakal lebih percaya untuk mengklik di nomor 1. Next. Nah, ini juga ada website kami, Rumah Halal Nusantara. Itu kami menargetkan kata kunci Rumah Syariah Surabaya. Jadi kalau misal audiens ada yang mencari kata kunci Rumah Syariah Surabaya, maka website kami juga akan direkomendasikan dan akan berpeluang untuk mendapatkan klik. Next. Nah, ini ya sama seperti tadi, prior ad sendiri itu untuk Jasa Digital Surabaya kami menargetkan 2 kata kunci. Alhamdulillah dua-duanya berhasil. Yang pertama tadi Jasa Digital Surabaya, lalu yang kedua ini Jasa Digital Spesialis Surabaya. Semuanya ada di halaman 1 dan nomor 1 di Google. Next. Nah, ini kita lanjut untuk jenis-jenis SEO. Untuk jenis-jenis SEO itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada SEO on page. Nah, tujuan dari SEO on page ini apa? Yaitu kita mengoptimasi konten website sehingga mudah ditemukan di target pasar. Nah, SEO on page ini sendiri itu upaya yang untuk mengoptimasi website kita agar dilihat di area pengunjung. Nah, aspek-aspek yang bisa kita maksimalkan, yang pertama ada permalink, kedua judul konten, yang ketiga struktur konten, gambar konten, sebaran keyword, kualitas keyword, dan internal link. Lalu yang terakhir ada elemen. Nah, untuk permalink sendiri ini, next. Nah, ini untuk permalingnya ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya URL itu kan berisi dengan HTTP dan nama domain. Nah, kita nama domain itu prareds.com gitu ya. Nah, itu akan berubah menjadi URL permalink kalau misalnya kita menambahkan pelatihan training digital marketing. Nah, itu apa? Ini ketika kita seperti membuat artikel di dalam website kita tentang pelatihan training digital marketing. Nah, itu langsung gabung sama domainnya tadi. Nah, dengan adanya permalink ini, itu akan memudahkan pemilik website untuk mengidentifikasi setiap konten. Tapi nggak hanya itu, nanti audiens juga akan lebih paham dia tuh ada di mana sih. Oh, dia lagi buka artikel tentang pelatihan training digital marketing kayak gitu. Nanti kalau misalnya mereka membuka tentang artikel yang lain, maka akan berubah menjadi prareds.com/artikel untuk memudahkan pengunjung mengunjungi suatu halaman. Nah, untuk judul konten sendiri, untuk di artikelnya, konten yang dibuat tentu harus berdasarkan seperti website kita ya. Contohnya ini tadi Prareds, kita kan tentang jasa digital marketing, maka kita bisa membuat artikel yang berhubungan dengan jasa digital marketing. Atau kita punya website tadi Nyeluk Dental Care, jadi artikel yang kita buat ya seputaran tentang kesehatan gigi dan mulut, seperti itu. Nah, untuk Mas Zulfan bisa balik ke slide sebelumnya.
Nah, ini ya, permaling, judul konten, struktur konten. Nah, untuk struktur konten ini maksudnya adalah struktur artikel ya, bukan konten. Karena kan konten yang dibuat di website itu kan konten artikel. Jadi kita juga harus memahami struktur konten artikel itu seperti apa. Kayak judul yang menarik, terus isi yang jangan kopas, apa intinya kayak jangan kopas ke tempat lain gitu. Karena kalau misalnya eh, ini ada kalau misalnya ada konten kita yang kopas, maka artikel kita bisa dicap jelek sama Google atau bahkan website kita bisa ke ban. Nah, yang selanjutnya adalah gambar konten. Nah, gambar konten yang saya maksud itu tidak hanya pada konten artikelnya ya, tetapi semisal kita membuat website, pastinya kita juga ngasih gambar kan, karena orang Indonesia sendiri males kan ya kalau baca tulisan banyak-banyak. Oleh karena itu kita juga bisa selingin kayak gambar konten, video konten, kayak gitu biar uh, audiens itu tidak bosan melihat website atau artikel yang kita buat. Gitu. Terus yang setelahnya adalah sebaran keyword. Jadi kalau misalnya kita mau menetapkan SEO yang menjalankan SEO, terus kita harus paham keyword apa yang mau kita ambil gitu. Nah, di keyword yang udah kita tetapkan itu kita benar-benar membuat website sesuai dengan keyword itu, lalu membuat artikel yang sesuai dengan keyword itu. Terus yang selanjutnya adalah kualitas konten. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan ya, untuk konten itu jangan kopas gitu. Terus kita juga harus memperhatikan panjang artikel, jangan pendek-pendek banget karena di Google sendiri itu kalau misalnya artikel kita itu berisi kayak panjang gitu dan bagus dan terstruktur, Google akan menganggap artikel kita itu bermanfaat karena isinya panjang, jadi bermanfaat bagi audiens. Oleh karena itu nanti Google akan merekomendasikan artikel kita atau website kita kalau misalnya ada audiens yang membidik di kata kunci. Terus yang setelahnya ada internal link. Nah, internal link itu misal kita membuat konten artikel, itu kita bisa memberikan internal link pada konten itu. Terus misal kita membuat tentang di klinik gigi, maaf, tentang artikel di halaman website itu pentingnya sosial media untuk bisnis gitu. Nah, nanti setelah artikel selesai kita bisa ngasih internal link kayak misal disarankan ke artikel yang lain gitu. Kalau kamu ingin tips membuat konten menarik di sosial media, silahkan klik link ini gitu. Jadi ketika audiens yang awalnya cuma lihat pentingnya sosial media untuk bisnis, audiens bisa melanjutkan membaca juga kayak cara menentukan jam posting yang potensial di sosial media. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir adalah elemen itu meta description dan tag. Next. Next lagi. Nah, ini untuk penjelasan yang elemen ya. Jadi kalau misalnya di websitenya itu prior ads gitu ya. Terus di bawahnya kan jasa digital marketing Surabaya. Nah, itu namanya meta title. Jadi untuk memberitahu audiens kalau misalnya tadi ya kita riset, kita search jasa digital Surabaya atau jasa digital marketing Surabaya. Nah, berarti kan orang itu membidik itu gitu. Nah, kebetulan juga kita juga membidik yang sama jasa digital marketing Surabaya. Jadi website kita tuh lebih relevansi gitu konten atau situs webnya dengan keyword penelusuran yang diklik sama yang dicari sama audiens gitu. Nah, untuk meta description-nya tuh kayak deskripsi singkatnya gitu. Kita juga di deskripsi singkatnya tuh juga bisa memasukkan keyword kita lagi jasa digital marketing Surabaya gitu agar sebagai gambaran informasi konten dan juga bisa kita masukkan kalimat-kalimat menarik agar audiens mau membaca
atau klik dan masuk ke dalam website. Next. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah SEO of page, yaitu langkah optimasi untuk yang dilakukan di luar website bisnis milik kita sendiri. Jadi tujuannya itu untuk membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten pada orang lain. Nah, jadi SEO page ini upaya mengoptimasi website dari area yang luar. Kayak yang pertama itu menjalankan link building atau backlink. Jadi aktivitas kita mendapatkan link dari website lain. Biasanya disebut backlink itu semakin banyaknya link yang dibangun itu menunjukkan website bisnis kita itu adalah sumber yang terpercaya. Kayak misal kita buat tentang jasa digital marketing Surabaya, ternyata ada website lain gitu yang menaruh link website kita tuh di sana. Nah, bisa di next. Nah, ini contohnya link building atau backlink ya. Ini website Malang Dreamland. Jadi Malang Dreamland itu wisata gitu ya yang ada di Malang. Nah, kebetulan kami dari juga membuat artikel tentang Malang Dreamland. Jadi yang ini yang ada bisa dilihat yang warnanya biru, biru atau hijau ya. Ya itu kita kasih link di Malang Dreamland. Jadi Malang Dreamland itu udah nge-backlink satu di kita gitu. Nah, semakin banyak ini Malang Dreamland nge-backlink websitenya, maka misal ada orang yang search wisata di kota Malang untuk keluarga, nah Malang Dreamland itu akan banyak direkomendasikan. Contohnya kalau muncul di website rumah atau website-website lain yang biasanya merekomendasikan kayak wisata-wisata di kota Malang, terus menjelaskan di Malang tuh ada wisata ini, terus kebetulan waktu jelasin wisata Malang Dreamland dikasih linknya. Nah, itu Malang Dreamland dapat backlink satu. Next. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu promosi sosial media ya. Nah, kalau misalnya kita udah membuat konten artikel di website kita, kita juga harus kayak men-share artikel kita itu di sosial media gitu, agar banyak di orang-orang tuh tahu gitu. Kayak misal kita kita benar gitu sudah membuat kayak artikel ini contohnya homepage versus landing page. Tapi kita jangan cuma buat aja, kita juga mengirim ke grup-grup yang semisalnya butuh informasi kayak gitu. Bisa di Instagram, bisa di Twitter, Facebook, atau TikTok. Jadi kalau semisal kita bisa masuk ke grup-grup, contohnya grup UMKM atau grup tentang webinar seminar, kita bisa meng-share artikel kita di sana gitu. Agar kayak orang-orang tuh banyak yang melihat atau mengklik website kita. Nah, itu tadi untuk SEO of page. Nah, dengan SEO of page yang kuat, itu Google akan tambah yakin kalau misalnya situs kita itu bermanfaat bagi orang lain. Kayak yang tadi Malang Dreamland gitu ya. Ternyata Malang Dreamland itu nggak direkomendasikan sama website info rumah syariah aja, tapi direkomendasikan sama website lain kayak website-website yang membahas tentang wisata-wisata kayak gitu. Alhasil kredibilitas situs web kita akan naik dan potensi ranking naiknya itu akan meningkat terus gitu. Kalau misal udah nomor satu, berarti ranking kita tuh bisa tetap atau bisa tetap di nomor satu gitu, nggak turun-turun lagi karena emang Google udah menganggap website kita tuh benar-benar terpercaya dan bermanfaat bagi banyak orang. Next.
Nah, ini untuk jenis SEO yang ketiga itu technical SEO, yaitu maksudnya adalah kita mengoptimasi struktur websitenya sehingga performanya itu maksimal dan diterima oleh Google. Nah, caranya gimana? Nah, technical SEO itu lebih ke bagian websitenya, maksudnya teknisnya. Nah, secara garis besar itu seperti yang pertama itu kecepatan website. Maksudnya gimana gitu? Kan kalau misalnya kita yang ngeklik website gitu, jaringan kita tuh udah cepet gitu, tapi kayak loadingnya tuh lama gitu. Audiens pasti males gitu loh. Apalagi kalau misal ada gambar atau video yang benar-benar loadingnya itu lama banget. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau mengoptimasi kecepatan website kita, kita boleh memberikan gambar, tapi sebelum itu kayak dikompres dulu gambarnya. Atau kalau misalnya mau mengupload video gitu ya, agar untuk misalnya testimoni atau memberitahu audiens seperti ini jasa yang kami sediakan atau itu bisa menggunakan link YouTube. Gitu. Jadi pertama bisa diupload di YouTube dulu, terus di websitenya bisa kita kasih langsung linknya. Itu uh, bakal membuat website kita tuh gak lemot banget. Nah terus selanjutnya itu struktur website. Nah maksudnya tuh struktur website yang bagus itu pasti akan memudahkan audiens untuk mengakses website. Contohnya kayak misal menu-menunya kita. Misal kita ada menu biasanya home atau menu artikel, menu kontak us, menu produk, kayak gitu. Jadi orang tuh kayak nggak bingung gitu. Selesai semuanya ditaruh di satu bagian gitu kan orang bingung mau ini produknya mana, ini mau menghubungi kalau saya tertarik gimana, kayak gitu. Jadi strukturnya tuh yang memudahkan gitu. Makanya kan kalau misalnya biasanya kalau menu-menu itu taruh di atas sendiri. Jadi agar susunan websitenya itu jelas dan nggak belibet gitu. Orang kan males kalau misal belibet-belibet gitu. Terus selanjutnya itu keamanan situs atau SSL. Jadi kalau misalnya biasanya ada tuh misal kita masuk website itu terus kalau misal mau pesen langsung di website kan ada ya website yang kayak gitu. Nah kita tuh mencegah pelanggaran hukum dan pencurian data. Biasanya kalau misal website yang tidak aman ya keamanannya itu kalau misal kita search itu ada kayak tanda serunya yang di pojokan itu kayak not secure gitu, nggak aman. Jadi kita harus menjaga privasi konsumen juga. Nah, selain menjaga agar mencegah pelanggan itu kebocoran data gitu ya, kita juga menjaga reputasi perusahaan. Jadi dengan memberikan perlindungan data secara optimal. Jadi biar ketika misalnya mau pesen lewat website langsung atau kayak mau ngechat di WA atau mengirim form gitu, itu mereka bisa tenang gitu. Kalau misalnya data email atau nomor mereka, nama mereka itu aman. Terus yang selanjutnya itu layout website. Jadi layout website itu seperti kayak menggabungkan elemen, gambar, dan teks dengan cara yang berkomunikasi. Maksudnya itu selain kita mengkomunikasikan lewat teks, kita juga bisa mengkomunikasikan itu lewat gambar. Kemudian pengguna internet yang mengakses layout itu dapat dengan mudah memahami data dan informasi yang terdapat di website. Lalu yang terakhir itu navigasi. Nah, navigasi itu petunjuk bagi pengunjung. Kalau misalnya ada informasi-informasi di halaman website itu navigasi penting banget ya di website. Karena kan untuk itu benar-benar kayak berguna buat search engine dalam memahami karakteristik website kita. Nah, boleh next. Nah, ini contoh navigasinya ya. Jadi kayak yang di bawah itu ada home, kontak. Ini sebenarnya di atas sendiri juga ada menu seperti home, kontak gitu ya. Cuman di bawah ini lebih lengkapnya gitu kayak ada alamat kita, ada intinya kayak kalau misalnya ada orang yang menghubungi juga jelas menghubungi di mana. Ini ada web WhatsApp ya.
itu kalau misalnya orang tertarik itu bisa langsung mengklik di WhatsApp-nya gitu. Jadi orang nggak bingung mau menghubungi gimana sih gitu. Nah, dengan menerapkan teknikal SEO ini. Oke, ini udah ada lagi ya. Nah, ini tadi yang navigasi, saya ulang aja untuk penjelasannya. Jadi di navigasi ini bisa kita kayak terapkan juga eh, apa ya, sosial media yang kita punya lah. Di sini kan ada kayak Facebook, Instagram, WA, YouTube. Jadi kalau misalnya orang pengen lebih mendalami atau kayak masih bimbang gitu sama perusahaan kita, bisa langsung melihat Instagram kita atau melihat YouTube kita kayak gitu, atau chat langsung untuk menanyakan tentang produk yang kita jual gitu. Next. Nah, ini untuk keyword. Nah, ini keyword itu masuk ke SEO on page yang tadi ya. Next. Nah, kenapa sih kok keyword itu penting banget gitu ya? Seperti yang udah tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya keyword, kalau misal ada audiens yang membidik keyword kita, maka website kita bisa langsung direkomendasikan sama Google gitu. Kalau misalnya keywordnya nggak tepat atau kita malah salah menargetkan keyword, yang ada website kita malah nggak ditemui sama audiens. Nah, keyword itu seperti sayap impian. Jadi kayak kita punya impian itu ya harus jelas, fokus, dan sering dibicarakan agar lebih cepat terbang menjadi kenyataan. Maksudnya keyword kita tuh harus jelas gitu, fokus, dan juga kita maksudnya sering dibicarakan tuh mungkin kayak misalnya kita membuat konten, itu ya kita harus terus membahas keyword kita. Misal tadi Juluk Dental Care gitu ya. Jangan sampai kita membuat website Juluk Dental Care itu tentang klinik gigi, kita malah nargetin kayak bengkel Surabaya. Itu kan nggak mungkin. Atau mungkin kita mau agak nyeleneh gitu ya, bengkel gigi Surabaya. Nah, itu nggak usah kayak gitu. Kita kayak udah yang jelas-jelas aja, dan kita bisa melihat uh, audiens itu biasanya ngetik apa sih di Google kalau misalnya mau ke klinik gigi atau kalau misalnya giginya itu sakit. Nah, next. Zul. Ya, ini untuk riset keywordnya. Next. Nah, sebenarnya untuk riset kata kunci di Google itu ada banyak cara ya. Contohnya bisa pakai Google itu sendiri, Google Trend, Google Ads, atau kita pakai tools yang lain, contohnya Keyword IO atau keyword-keyword yang lain. Gitu. Atau ada itu Ubersuggest ya. Coba next. Nah, ini contohnya di Ubersuggest. Jadi kita kayak bisa, kalau misalnya kita menggunakan tools ini, kita bisa langsung menarget gitu lokasi kita di Indonesia. Kita mau cari keyword tentang botol air ya, ini contohnya. Jadi kita tahu gitu botol air tuh search volumenya tuh berapa sih? Oh, 880. Terus kesulitan SEO itu berapa sih? 62 kayak gitu. Ini juga saja kayak ngasih harga gitu ya. Kalau misalnya kita mau iklan botol air itu biayanya itu 4.500-an per klik gitu. Next. Nah, ini untuk Google Ads-nya. Kalau yang di Google Ads ini lebih kayak kita tahu gitu. Ada di situ tuh ada kayak menu, kita tuh bisa tahu gitu. Ini tuh trennya tuh kapan gitu. Misal cuman tren itu tahun 2022 gitu.
sekarang udah nggak tren. Jadi kita bisa tahu kayak pergerakannya dia, trennya dia itu, pencariannya dia, kayak gitu. Terus dia tuh lebih di mana untuk banyak dicari itu di mana gitu kita bisa tahu. Next. Nah, ini untuk Google Ads ya. Untuk botol air itu kita bisa tahu kalau misal aqua botol itu persaingannya gimana. Oh, tinggi gitu. Harga aqua botol tinggi kayak gitu. Ya, ini berarti aqua itu udah benar-benar persaingannya tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat website tentang botol air, ya kita bisa cari kata kunci yang persaingannya itu rendah atau sedang. Jadi biar kita tuh kayak nggak kalau misalnya kita kayak buat aqua gitu ya, udah pasti kita kalah sama yang aqua officialnya kayak gitu. Atau yang botol air minum itu juga udah tinggi. Jadi kita bisa scroll lagi, lihat sampai eh, lihat rekomendasi lainnya kayak yang persaingannya sedang atau rendah. Jadi ketika kita optimasi pakai SEO itu lebih mudah daripada yang persaingannya tinggi. Terus di keyword Google Ads ini kita juga ada rekomendasi kan di Google kan bisa iklan juga ya, iklan ads juga. Ini kita juga direkomendasi kalau misal harganya itu segini per kliknya kayak gitu. Next. Nah, ini untuk keyword IO. Kalau yang keyword IO itu lebih ke kita search kata kunci, terus di situ tuh ada banyak kata kunci yang biasanya dipakai orang. Biasanya ini ya ketika kita cari botol air ya, itu ada 432 keyword gitu yang direkomendasikan. Jadi kita bisa, misal kalau misalnya kita buat konten artikel, kita bisa ngasih kayak 8 keyword gitu. Kita milih yang sesuai sama konten kita. Contohnya botol air bayi, botol air besar. Jadi kita jelasin tentang produk kita botol air, kita juga seling-selingin keywordnya gitu. Jadi kita jelasinnya sesuai dengan keyword yang udah kita tentukan. Next. Nah, indikator utama SEO. Nah, untuk indikator SEO sendiri itu ada beberapa ya. Ada beberapa aspek yang perlu kita upayakan saat mengoptimasi website. Nah, yang pertama itu domain vector atau faktor domain. Nah, domain itu adalah alamat suatu website kayak yang tadi ya, prior ads gitu atau www.tokopedia.com. Nah, untuk domain faktor sendiri itu berkaitan dengan berdampak ya dengan performa search engine optimization kayak kita yang membuatnya itu yang sederhana aja dan gampang diingat. Tadi nyulup dental care kayak gitu. Jadi kalau misalnya domain kita itu kayak singkat dan gampang diingat orang, orang itu kalau misalnya mau ngetik website kita itu enggak menghindari gitu, menghindari kemungkinan adanya tipu atau domain-domain yang panjang, yang terlalu rumit kayak semisal ataupun yang unik dan cantik sekali gitu. Itu kan kayak banyak gitu. Jadi orang kalau sebenarnya mau ngetik pun bingung gitu, takutnya ditipu malah nggak ketemu websitenya kayak nggak teridentifikasi malah orangnya berpikir nggak punya website gitu. Padahal itu tipu bukan karena nggak punya website. Nah, terus yang kedua, indikator utamanya lagi itu desain dan struktur website. Maksudnya adalah kayak mudah diakses, cepat diakses, terus struktur websitenya rapi. Kalau misalnya nggak karu-karuan kan orang males gitu ya baca. Apalagi kalau udah tulisan aja, atau mungkin ketika kita buka websitenya tuh tulisannya kayak terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Terus menu navigasi yang jelas, terus link yang mudah dikenali, judul konten, terus kontennya berkualitas, kayak gitu. Itu masuk ke struktur websitenya. Terus kombinasi warna yang pas, itu juga mempengaruhi kayak misalnya kita
Contohnya membuat tentang website air minum gitu. Website air minum tapi kita malah milih kayak desain warnanya tuh hitam. Kan agak kayak nggak nyambung gitu ya. Kalau air minum itu lebih idealnya tuh pakai warna itu yang biru, yang jernih kayak gitu. Terus tampilan yang konsisten di browser. Nah, ini yang penting nih, ada call to action. Jadi kalau misalnya membuat struktur website tuh pastikan kita tuh ada call to actionnya kayak yang tadi trial ads yang di navigasinya itu ada WA-nya. Nah, itu penting. Jadi orang tuh kalau misalnya tertarik, mereka tuh nggak bingung mau menghubungi di mana. Kayak gitu. Kalau misalnya bingung, ya sama aja bohong gitu. Udah tertarik tapi nggak masuk gitu. Kayak dia nggak bisa menghubungi kita, mau beli produknya pun juga bingung mau menghubungi di mana kayak gitu. Terus form sederhana, maksudnya kayak jangan ribet gitu. Terus yang terakhir itu responsif atau mobile friendly. Nah, kalau misalnya kalau di kalau mau membuat website kan biasanya desainnya kan lewat komputer ya, atau kalau nggak gitu lewat laptop. Nah, tapi kita juga harus ingat kalau sebenarnya orang audiens itu mengakses website itu lebih banyak mobile friendly atau pakai handphone. Jadi jangan sampai kita kayak udah bagus-bagusin di komputer, di laptop. Orang waktu ngecek mobile friendly-nya kayak di HP gitu ngecek berantakan. Itu pasti ya orang udah males gitu. Kalau misalnya ngecek di HP-nya kayak udah berantakan gitu. Karena emang nggak semua orang aksesnya tuh pakai laptop gitu. Nah, yang ketiga itu penggunaan keyword. Nah, ini juga indikator yang utama nih, kayak yang tadi saya jelaskan ya. Keyword itu indikator yang benar-benar cukup mendasar. Karena kalau kita memasukkan kata kunci ke Google dan audiens itu membidik kata kunci sesuai dengan kita harapkan ya, yang kita mau gitu, maka website kita bisa ketemu. Nah, strategi penggunaan keyword itu juga bisa menggunakan LSI atau long tail keyword itu dengan menembak keyword yang tepat. Jadi lebih mudah nantinya kalau misal mau menyusun strategi konten. Nah, tadi kalau misal nyuruh dental care, keyword kita jasa, nah, dokter spesialis gigi Surabaya. Jadi konten yang kita buat itu lebih ke ya tentang kesehatan gigi, terus kita merekomendasikan dokter gigi spesialis, terus website kita itu juga kayak ada gambarnya, ada foto-foto dokternya, ini tuh gelarnya seperti ini, yang kita lakukan, alat-alatnya kita tuh udah modern loh, kayak gitu. Jadi lebih terarah gitu. Kalau misalnya keywordnya sendiri nggak jelas, kita malah bingung mau mengoptimasi yang mana. Gitu. Karena Google kan juga akan meranking website kita tuh sesuai dengan target keywordnya kita. Terus yang target keyword tadi juga sudah saya jelaskan ya, untuk pencariannya bisa lewat Google itu sendiri, Google Trend, lihat dari 1 tahun sebelumnya gimana sih trennya di Google, atau lewat Google Ads tadi, keyword planner itu juga bisa. Kita cari yang itu keywordnya tuh pas dengan kita, kayak klinik gigi ya, dokter spesialis gigi Surabaya udah pas, alamatnya di Surabaya itu udah pas gitu. Dan kita cari yang persaingannya rendah atau sedang agar kita optimasi SEO-nya juga lebih mudah daripada kalau misal tinggi gitu. Nah, yang selanjutnya itu topik konten. Nah, itu kayak meskipun kayak sepele gitu ya, kalau salah pilih topik konten tentunya bakal fatal gitu. Apalagi kalau tadi misal dokter di Surabaya jelasinnya tambal ban. Nah, nanti Google tuh bisa kayak membaca gitu loh, kalau ini tuh nggak relevan gitu loh. Website kita sama konten yang kita upload, kita sediakan tuh nggak relevan. Jadi Google tuh juga bingung gitu mau merekomendasikan tuh di keyword seperti apa, di konten yang seperti apa gitu. Nah, semakin banyak konten yang topiknya berkaitan, kayak contohnya dokter gigi tadi, kita membuat kayak uh,
tentang pasang behel yang murah di Surabaya gitu. Terus ada konten kita yang lain kayak tips memilih warna behel sesuai dengan warna kulit kayak gitu contohnya. Nah, itu semakin banyak topiknya yang berkaitan, maka Google atau mesin pencari itu ya mudah memahami konteks website kita. Nah, karena kayak konten itu saling berkaitan, kita juga lebih mudah membangun internal link. Yang tadi, semisal kita membahas tadi ya, kayak behel murah di Surabaya, kita bahas, terus di bawahnya kita juga selingin. Yuk, lihat juga artikel tentang tips memilih warna behel yang cocok untuk kulit kamu, kayak gitu. Jadi, lebih gampang mengarahkan audiens. Jadi, konten kita tuh bisa mendukung satu sama lain. Terus yang kelima itu struktur URL. Nah, jadi URL alias permalink itu juga link yang mengantarkan kita ke audiens atau halaman website tertentu. Jadi kalau dengan struktur URL yang jelas dan jelas juga kata kuncinya, maka mesin pencari juga akan mudah dalam memahami topik website. Ya ini hubungannya sama kayak judulnya. Kan kalau misalnya kita membuat konten, yang jadi permalingnya kan judul konten itu. Jadi kita juga harus jelas maksudnya. Jadi kalau misalnya mau membuat konten artikel, ya kita harus menetapkan judul, ya isinya itu sesuai dengan judul itu. Oke, boleh next. Nah, ini untuk pelacak performa SEO ya. Jadi kalau kita tuh wajib ya kayak melacak performa SEO. Maksudnya tuh kita tuh biar tahu gitu. Nah, yang pertama itu kayak kita memantau visibilitas dan kinerjanya kita. Terus yang kedua itu untuk mengoptimalkan konten, maksudnya itu kayak kita tuh bisa tahu gitu pola-polanya website kita gitu. Terus juga biar kita tuh bisa tahu kayak tolak ukur situs website kita tuh gimana gitu. Kita membuat, kan kalau misalnya website aja kan nggak cukup, kita juga harus SEO. SEO itu juga berhubungan sama kayak konten. Konten kita ternyata masih 5, makanya performanya itu masih segini kayak gitu. Terus kita nambah lagi konten, konten oh ternyata naik kayak gitu. Nah, untuk pelacak performa SEO itu bisa kalian coba di pertama di Google Webmaster Tools, yang kedua Google Analytics, yang ketiga Google Site Tools. Ada banyak lagi nih yang kami rekomendasikan. Nah, next. Nah, ini contohnya di Google Console ya. Ini jadi kayak kita masukin website kita bisa tahu ternyata kita tuh baru dapat total klik itu 42 gitu. Dan impression itu 9, average CTR itu 10,9% gitu. Jadi kayak rasio klik ketika muncul di hasil pencarian, ketika ada audiens yang membidik kata kunci, ternyata rasio kita untuk diklik itu masih 10% gitu. Terus kita juga bisa lebih memantau lagi. Misal kita mau lihat 1 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Jadi kayak lebih jelas gitu loh. Website kita tuh sekarang keadaannya gimana sih? Atau kayak jelek, gak ada yang ngeklik gitu. Atau orang itu kayak udah ngeklik tapi kayak malah ngeklik terus langsung keluar gitu, ngeklik langsung keluar. Nah itu kita harus cari tahu. Biasanya mungkin konten kita itu kayak kopas, kayak itu juga jelek sih. Next. Nah, ini faktor-faktor penentu website. Ini ada 3, yaitu yang pertama adalah relevansi, yaitu ketertarikan hubungan antara kebutuhan audiens dan informasi yang disediakan. Jadi maksudnya kalau misalnya kita udah mau menentukan
konten kita juga harus lihat audiens itu ingin informasi yang seperti apa sih, kayak misalnya tentang behel. Oh ternyata audiens juga pengen kayak tips untuk memilih warna behel sesuai dengan warna kulit gitu. Terus yang kedua ada authority, itu tingkat kredibilitas website atau konten dalam menyajikan info yang akurat dan relevan. Kayak yang misalnya kita buat konten tentang judulnya udah jelas-jelas behel, tapi di dalamnya kita malah bahas lainnya, nggak relevan atau nggak akurat, itu jelek. Atau website kita memang ini tapi jelasin kita yang tentang yang lain kayak gitu. Terus yang ketiga ada value, ya kualitas website. Maksudnya ya kalau kita membuat konten ya jangan yang pendek-pendek banget gitu. Karena kan Google membaca ya kalau misalnya konten kita banyak banyak kayak 1.000 kata gitu. Jadi memberikan manfaat bagi audiens gitu. Jadi konten kita bakal lebih direkomendasikan. Terus yang terakhir user friendly. Nah ini tadi udah dibahas ya, ini penting banget. Kalau misalnya pengalaman audiens itu ketika berinteraksi dengan website dan seluruh elemen di dalam. Kalau misalnya buka aja dan lihat struktur website kita, atau kita audiens buka lewat HP tapi kayak kontennya jadinya morat-marit, gambarnya di sini karena ngeditnya kita lewat laptop, tidak diedit lewat HP juga. Nah itu pas paling audiens sudah membuka websitenya, tertarik, udah nomor satu, ternyata nggak jelas gitu, akhirnya kembali dan buka website yang lain, nanti yang ada malah ranking kita turun atau malah nggak jadi nomor satu. Nah selain faktor yang saya sebutkan tadi, ranking website juga bisa dipengaruhi oleh algoritma Google ya. Jadi dasar Google untuk menilai website itu bakal ada caranya terus menerus gitu dan bakal diperbarui. Next. Nah, butuh berapa lama sih, how long buat kita kayak menuju ranking satu di Google atau mendapatkan banyak traffic dari Google. Nah, kalau misalnya kita udah punya websitenya, ya kita optimasi aja itu menunggu butuh waktu ya, 2 sampai 6 bulan buat kita tuh lihat hasil ranking kita tuh di Google. Dan butuh 6 sampai 12 bulan kalau misalnya kita mau dapat banyak traffic gitu dari Google dan mesin cari. Kayak orang-orang eh, mau beli website kita atau orang lain merekomendasikan website kita atau produk kita, itu butuh waktu 6 sampai 12 bulan. Kalau misalnya kita belum punya website ya lebih lama lagi waktunya. Kita belum mikirin kata kunci, belum mendesain website kita, kayak gitu. Okay. Next. Ya, oke. Ini materinya udah selesai. Terima kasih. Baik, Mungkin terima kasih Kak Nuria yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti akan kami bantu bacakan dan akan dijawab langsung oleh pemateri kita, Kak Nuria, pada sesi Q&A. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, ada sedikit penjelasan dari kami mengenai event yang akan kami adakan, yaitu Bootcamp Digital Marketing. Penjelasan ini akan disampaikan oleh Kak Gilang. Kak Gilang, bagaimana? Apakah Pak Gilang siap? Halo, Oke, Kak Gilang, waktu dan tepat kami persilahkan. oke baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, teman-teman. Jadi gimana tadi untuk materi yang disampaikan oleh Mbak Nuria tadi? Nah, itu kan cuman segelintir penjelasan ya tentang SEO-nya seperti itu.
Nah, nanti ada barangkali eh, kalau belum untuk lebih luasnya, untuk belajar lebih detailnya lagi, mungkin atau Bapak Ibu yang punya tim atau sedang menyiapkan tim bisa langsung bergabung di bootcamp ini. Jadi bootcamp ini diselenggarakan pada tanggal 11 September. Jadi ini yang dipelajari ini banyak banget. Mulai dari membangun aset digital brand, terus juga untuk aset digital untuk jangka panjangnya itu gimana sih caranya, terus juga untuk pengoptimalan iklan, banyak banget lah pokoknya. Eh, Kalau penasaran sih langsung kunjungi aja websitenya ya, yang sudah tertera di layar Anda. Jadi buruan sih, kalau saran saya buruan banget ini eh, bermanfaat banget insya Allah untuk tim atau untuk bapak atau ibu sendiri lah untuk belajar lebih detailnya lagi. Jadi ini manfaatnya banyak banget. Jadi ini diselenggarakan tepatnya di Surabaya, di Hotel Amaris tanggal 11. Jadi ini acaranya 7 hari. 2 harinya offline di Hotel Amaris, terus yang hari selanjutnya, hari ketiga sampai hari ke-6, ini bisa diadakan online. Nah, terus untuk hari terakhirnya, kita adakan offline-nya. Jadi kayak ada meet and greet gitu terakhir. Ya untuk pertanyaan lebih detail atau mau membahas lebih dalam untuk lebih detailnya lagi mungkin di hari terakhir waktu pertemuan sambil makan-makan gitu. Oke, singkat saja untuk penjelasan tentang bootcamp dari Pure Ed dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Prio. Silakan Mas Prio. Oke, Kak Gilang, terima kasih untuk penjelasan masalah bootcamp-nya ya. Bootcamp ini sangat banyak banget manfaatnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Gilang tadi. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman, kalau mau menyerap banyak ilmu tentang digital marketing, silahkan langsung daftar saja ya. Oke, Sobat Digital, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan langsung oleh Pak Adib selaku Direktur Utama dari Bror Ads. Silakan Pak Adib, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semua. Apakah suara dan kamera saya sudah terlihat, kawan-kawan? Terlihat, Kak. Pak, kameranya kamera belakang. Tes, suara dan kamera saya sudah berfungsi? Suaranya kedengaran, kameranya kamera belakang, Kak. Oke, oke, mohon maaf nih. Untuk yang kamera sepertinya belum bisa dikonekkan dengan akun Zoom saya, kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Gilang, Mas Priyo, kemudian ada juga Mbak Nuria. Boleh minta tolong di Mas Zulfan diklik link bootcamp-nya. Jadi kita mau buka link webnya nih ya, kawan-kawan. Oke, sembari nunggu itu, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini.
Ya, semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kehidupan kawan-kawan semua, baik itu di sekolah, di kampus, maupun di dunia pekerjaan kawan-kawan. Nah, terkait untuk pertanyaan tadi yang seputar sertifikat atau sepanjang acara ini di chat, ya, kawan-kawan nggak usah khawatir, informasi-informasi seperti itu kita nggak akan luput. Tenang aja, ya, via WA yang kawan-kawan undang di webinar ini pun nanti juga bisa dihubungi. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini saya sedikit menambahkan saja, untuk materi SEO ini adalah materi yang sangat luar biasa dibawakan oleh Mbak Nuria. Jadi kalau kawan-kawan berbisnis apapun di perusahaan manapun bisa membuat website perusahaan Anda nomor satu, akan banyak diklik oleh orang pengguna internet gitu ya, akan banyak diklik oleh orang lain. Jadi kalau misalkan orang sudah banyak klik, kemungkinan besar dia juga bisa membeli produk ataupun memesan produk yang ada dalam website. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian nanti tadi disambung juga dengan bootcamp digital marketing. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk web yang akan kawan-kawan klik. Nanti kurang lebih tampilan seperti ini ya, kawan-kawan. Boleh di scroll ke bawah, Mas Zul. Di scroll dikit bagian bawah. Oke. Nah, oke, boleh pelan-pelan aja sampai ke paling bawah. Nah, jadi sambil saya cerita, jadi nanti di dalam bootcamp ini kita belajar 2 hari di hotel, ya. Intinya itu 2 hari di hotel, detail tentang digital marketing, teknik-teknik yang selama ini kita gunakan atau yang sudah berhasil dengan metode-metode kami. Nah, nggak cuman belajar tentang ads, tentang SEO, tapi semuanya ya, website, sosial media, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan ada sesi online. Ya, jadi setelah 2 hari di hotel, kita ada sesi online nih. Sesi online sampai 5 kali gitu ya, sampai kurang lebih 5 kali. Itu membahas tentang materi-materi seputar sosial media, website, SEO, ads, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan mau belajar digital marketing yang all in one gitu ya, semuanya dapat, ya boleh join di bootcamp kami. Jadi tenang aja, kami ketika ada event besar seperti ini, dan setelah event itu nggak akan kita lepas ya, ada supportnya dan ada grupnya. Jadi kawan-kawan juga boleh diskusi dalam grup, termasuk di grup webinar ini. Jadi benar tadi memang ada yang menanyakan apakah ada grup di webinarnya, ada kawan-kawan. Tapi nanti kalau jika ikut bootcamp, ada grup lagi yang khusus peserta bootcamp. Dan ini kita adakan tanggal 11, 12 September. Setelah itu kita online. Ya, jadi nggak usah khawatir yang kerja nggak sampai izin 1 minggu kok kawan-kawan. Tapi izinnya cuma 2 hari ya, Senin Selasa. Oke, itu tambahan dari saya kawan-kawan. Jadi manfaatkan kesempatan ini tentang SEO, tentang website, silakan tanyakan ke kami, terutama di Mbak Nuria ya. Karena pengalaman di Mbak Nuria ini sangat banyak sekali, nggak cuma klien ataupun audiens dalam negeri ya, yang sudah berkomunikasi dengan Mbak Nuria, tapi orang luar negeri pun sempat kita ajarin ya, sempat kita ngajar SEO untuk orang luar negeri. Seperti itu. Nah, monggo silakan gunakan kesempatan ini untuk belajar bareng kami di beberapa menit yang tersisa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Priyo dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Adip atas penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah diketik di kolom chat tadi. Oke,
Saya cari dulu ya pertanyaannya, karena ini lumayan banyak ini yang tanya ini. Mana ini? Banyak banget yang tanya ya. Sampai ada yang tanya, Mbak Nuria sudah makan apa belum? Siapa ini namanya? Tidak ada namanya ini. Ya, teman-teman nyari ya. Memang tidak ada, saya tadi ngaran. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama kita. Dari Fahri, Yogyakarta. Kak Nuria, bisa dibantu untuk menjawab pertanyaannya? Kak Nuria? Ya, Oke, saya bacakan pertanyaan pertama ya, Kak ya. Dari Fahri, Yogyakarta. Berarti harus punya website ya, Kak? Kalau belum punya website, apakah ada solusi lain? Silahkan Kak Nuria dijawab pertanyaan dari Fahri, Yogyakarta. baik Mas Fahri. Berarti harus punya website ya Kak. Kalau belum punya website, apakah ada solusi lain? Kalau misalnya belum punya website, ya kita bisa memanfaatkan sosial media ya. Contohnya kayak Instagram gitu. Atau kalau misalnya buat kita jualan produk-produk juga bisa menggunakan aplikasi lain. Contohnya kayak Shopee atau TikTok gitu. Cuman kan kalau misalnya di Shopee, TikTok atau sosial media itu bisa diaksesnya itu ya hanya untuk aplikasi itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya website, misal produk kita nyuruh dental care ya, orang mau tahu nyuruh dental care lewat website, lewat Instagram gitu gimana? Agak sulit gitu kalau misalnya lewat Instagram. Sedangkan kalau orang nyari just dokter spesialis gigi Surabaya di Google itu pasti bisa dan website kita malah direkomendasikan gitu di sananya. Jadi kalau misalnya belum punya website ya bisa manfaatkan sosial media, tapi website sendiri juga penting ya. Karena untuk website sendiri seperti yang saya jelaskan tadi ya, website itu kayak bentuk kepercayaan audiens kepada perusahaan kita. Apakah pertanyaan sudah menjawab, Kak Fahri? Baik, kalau sudah, bisa di next pertanyaan selanjutnya. Mas Priyo, mic-nya belum nyala. Ya, sorry. Oke, Kak Fahri sudah menjawab ya pertanyaannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, silahkan teman-teman kirim atau isi absensi dulu di link yang sudah saya kirim di kolom chat. Silahkan teman-teman isi untuk mendapatkan sertifikat webinar pada malam hari ini. Bagi yang belum, silahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Novita Christine. Izin menanya Kak, perkenalkan saya Novita. Pertanyaan saya kalau di era sekarang tidak melakukan SEO dengan baik, lalu apakah yang akan terjadi dalam bisnis? Ya, baik-baik. Mas Zulfan bisa minta tolong dibukakan yang slide awal yang nomor 24. Nah, ini ya. Pertanyaannya apa yang terjadi kalau sudah tidak menerapkan SEO ya? Nah, ini ada hubungannya juga sama kalau kita belum punya website di era digital. Gitu. Apakah website itu cukup? Tentu enggak ya, karena orang yang punya website itu banyak. Jadi kita juga bersaing sama mereka. Oleh karena itu, tadi saya menyarankan untuk research kata kunci itu yang mudah dipahami sama orang dan untuk tingkat persaingannya itu yang rendah atau sedang.
Jadi kalau misalnya kita mau mengoptimasi SEO itu kita lebih mudah menangnya gitu di Google. Kalau misalnya tidak menggunakan SEO ya yang ada kita tertinggal gitu karena kan website-website yang lain juga ada mungkin yang lebih bagus atau mungkin mereka tuh websitenya bisa di nomor satu karena mereka menjalankan iklan atau gimana gitu. Jadi SEO itu wajib karena percuma kalau kita tuh punya website tapi ketika orang search kata kunci website kita malah ada di nomor 10 halaman 10 atau halaman 3 halaman 5 di mana audiens itu untuk mengklik ke sana itu presentasinya tuh sedikit banget buat ngeklik website kita gitu. Oleh karena itu kalau misal kita udah membuat website ya kita harus mengoptimasi website itu agar bagus gitu, agar nomor satu di Google itu. Apakah sudah menjawab untuk Kak Kristi ya? Oke, Mas Priyo, Mbak Nuria izin menambahkan, boleh? Oh iya Pak, Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Priyo, Mbak Nuria. Ini mohon maaf kameranya baru connect di saya. Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali kawan-kawan. Jadi ini juga merangkum materi kita hari ini ya. Ketika kita tidak punya website atau tidak melakukan SEO, sebenarnya apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat-lihat ya sekitar kita ya. Eranya sekarang sudah era digital. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih beranggapan nggak perlu punya website, jualan saya masih laris kok, nggak perlu punya website, bisnis saya masih jalan-jalan aja kok gitu ya. Dan itu sering kali terdengar dan sekitar kita pun mungkin juga ada yang punya prinsip yang sama gitu ya. Tapi kita lihat ya, apakah nanti bisnisnya itu akan bertahan berapa lama? Ada yang bertahan 2 tahun, 3 tahun, atau yang 10 tahun bahkan gitu ya. Karena eranya aja sudah beda. Orang sudah biasa belanja online, sudah gampang mengakses internet gitu ya. Kalau dulunya mahal, sekarang jadi murah. Bahkan sekarang menampilkan semua produk itu dalam satu halaman website. Ya, bahkan ketika kita nggak punya website, itu kita dipandang lebih rendah kualitasnya. Ya, kasarannya seperti itu mungkin ya. Dengan kompetitor. Ketika kompetitor A punya website, ini web saya perusahaan abcd.com gitu ya. Dengan perusahaan kita ketika ditanya website, kita nggak ada, Pak. Adanya langsung belanja aja atau langsung datang ke kantor kami gitu ya. Nah, itu langsung jadi pembeda gitu ya. Jadi mainnya adalah di aset jangka panjang, adalah aset-aset yang akan kita gunakan sampai beberapa tahun ke depan. Salah satunya website ini gitu ya. Jadi semacam brosur online iya, semacam portofolio online iya, semacam aset digital juga iya. Nih. Nah, akhirnya kita nggak jauh-jauh dari dunia internet gitu ya. Dasarnya seperti itu dulu. Karena nanti pembeli kita juga pakai internet aksesnya gitu ya. Partner kita juga aksesnya pakai internet gitu ya. Terakses semuanya itu dari smartphone mereka. Nah, kalau misalkan kita punya website, lebih mudah bagi mereka untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, setelah kita punya website, kita biasanya kalau udah kita punya website itu ya, pengennya itu di nomor satuin gitu ya. Karena buat apa kita punya website tapi nggak ada yang ngunjungin gitu. Nggak ada yang ngunjungin website kita itu kayak di tengah hutan. Ya, punya website tapi yang ngunjungin nol. Ya, jadi kita perlu upaya khusus. Gimana ya caranya supaya web saya itu dikunjungi banyak orang? Caranya dengan SEO tadi. Ya, jadi kita SEO-an, kita pilih kontennya, kita pilih kata kuncinya tadi ya. Kita pilih lagi tadi backlink atau internal link tadi yang dijelasin Mbak Nuria. Supaya web kita nomor satu. Nah, karena kalau kita punya website aja nih ya, keuntungannya mungkin ada kawan-kawan. Tapi kurang melegakan gitu ya kalau bagi kita ya. Kurang mendapatkan banyak efek kalau itu sebagai portofolio aja. Tapi ketika web ini sudah nomor satu di Google,
pelanggan itu nggak perlu dicari datang-datang sendiri. Ya, bahkan ketika kawan-kawan nggak iklan, nggak menjalankan ads gitu ya, nggak melakukan tebar-tebar link gitu ya. Kalau webnya udah nomor satu, pelanggan datang-datang sendiri kan. Gambarannya seperti itu ya. Jadi kenapa ketika kita sudah punya website, itu kita juga penting melakukan SEO. Ya, tadi ada dua ya. Kenapa kita harus punya website, terus kenapa kita harus melakukan SEO. Nah, semoga dengan dua penjelasan saya ini bisa menjawab kawan-kawan semua di sini. Nah, kalau kawan-kawan semua bingung mau bikin web seperti apa, tenang aja. Tim Beror Ads, tadi ada Mas Gilang dan tim siap membantu membuatkan webnya kawan-kawan. Ya, nanya-nanya dulu boleh. Mas, saya pengen bikin web perusahaan saya di percetakan seperti ini. Pengen bikin web travel seperti ini. Nah, ngobrol aja sama kita, nggak masalah. Nah, kemudian nanti kalau soal SEO-nya boleh ngobrol sama Mbak Nuria lagi. Mbak, saya pengen webnya nomor satu di kategori travel Jogja misalkan. Ya, atau kategori kuliner. Ya, tenang aja. Ya, kita masih siap membantu. Oke. Tenang. Ya, jadi kalau soal konsultasi kita bebas. Nanti kalau pembuatan soal biaya kita bisa ngobrol di belakang gitu. Jadi untuk pembuatannya tenang aja. Kita bisa discuss dulu terkait kebutuhan webnya seperti apa. Nah, setelah web jadi, kita optimasi SEO-nya juga supaya nomor satu di Google. Oke, ini ada Bu Rini ya. Ini ya Mas Priyo, Mas Zulfan ya. Oke, izin saya jawab langsung ya. Oke, bisa Bu. Jadi untuk web online shop atau marketplace ya, mini marketplace gitu ya. Ya, bisa. Jadi kita juga bisa buatkan web belanja gitu ya. Tapi rekomendasi kita karena orang Indonesia ini lebih suka ngobrol dari WA, itu diarahkan ke WA dulu. Nah, kalau misalkan pengen yang lebih custom, yang ada sistem keranjang belanjanya, pembeliannya, bisa. Tapi pembuatannya lebih lama. Seperti itu biasanya. Dan itu pun kalau nggak ada tombol WA-nya, biasanya orang mundur, nggak jadi check out. Itu kebiasaan dari masyarakat kita. Jadi kita juga perlu tahu kebiasaan masyarakat kita seperti apa sih. Karena ada yang bisa belanja langsung di website, ada yang ngobrol dulu dari WA. Oke, iya. Nah, kalau saya buka open mic, boleh Bu Rini atau Bu Anita ini ya. Mungkin diceritakan sedikit kepengennya seperti apa atau kebutuhannya seperti apa. Boleh kita bantu jawab di sesi terakhir ini. Oke, Mas Zulfan boleh di open mic. Sudah open mic kah? Oke, Bu Rini, silakan. Halo? Ya, ya Bu, Ya, terhubung dengan kami Bu. iya, maksudnya tuh kalau kayak kan web itu kan biasanya di Google ya, Ya, betul Bu. kalau mau cari apa gitu kan. Terus sekarang kan lagi trennya tuh kayak di IG kan diklik ternyata ada kayak Shopee, Tokopedia kayak gitu-gitu. Hmm, hmm. Apakah nanti di web itu bisa ngelink langsung masuk ke IG-nya atau link shop apa kayak Shopee, Tokopedia gitu, Mas? Oke, baik Bu. Untuk yang Ibu gambarkan tadi dua jenis web yang berbeda. Yang pertama web bio gitu ya. Jadi satu halaman website ada Hmm. beberapa link. Itu bisa kita lakukan juga. Kemudian yang kedua, web yang terhubung di IG. Itu basisnya Shopify. Itu juga bisa. Hmm. Nah, cuman yang paling
pengerjaannya lama yang saya bilang tadi ya, pengerjaannya lama, butuh koneksi banyak, mungkin butuh bahan-bahan juga banyak terkait konten-kontennya itu yang terhubung di Instagram. Oh, itu yang lama ya, Instagram ya? Ya, terhubung di Instagram karena pembuatannya harus terhubung dengan Instagram dulu. Yang Seperti cepat, itu. yang cepat itu Kalau kan. yang shop Instagram. Betul, Bu. Tapi kalau yang terhubung dengan Tokopedia, link Shopee, itu cepat. Oh, kalau di Bisa itu dikerjakan langsung di kita Tokopedia sekitar ya 2 cepet, minggu. nggak usah lewat IG aja. Betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Kalau itu pengerjaannya sekitar 2 minggu, bahkan bisa lebih cepat. Oh, kalau IG itu berapa lama? Kalau ini sekitar 1,5 bulan lah, Bu. Hmm. Kurang lebih sekitar segitu. Karena nanti ada sistem koneksinya juga ke Instagramnya. Oh, langsung nanti ya, misalkan cari barang, contoh pembelian kosmetik brand yang ternama gitu kan, contoh. Terus langsung nge-link ke IG dan nanti IG langsung ngarahin ke Tokopedia, WA, atau admin gitu ya. Ya, betul, Bu. Betul. Oke, oke. Oke, baik, Bu Rini. Ya, Pak Adip. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Ada lagi mungkin yang mau on mic sama kami? Satu lagi deh. Sudah diingetin nih. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti yang via chat aja kalau gitu. Ada lagi kah, Mas Priyo atau teman-teman? Oke, Pak Adip. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Gio. Kak, SEO yang saya buat terkadang kalah sama situs berita Tribun dan kawan-kawan. Kira-kira apakah ada solusi? Bisa dibantu jawab, Pak Adip atau Kak Nuria? Yes, oke. Kak Nur ya, Ya, Pak. saya dulu atau Kak Nur ya? Pak Adip langsung aja, Kak apa-apa. Oke, oke, Kak Nur ya. Oke, baik. Jadi webnya kalah dengan Tribun. Tribun gitu ya. Ini pertanyaan dari siapa, Mas Priyo? Pak Gio ya? Dari Kak Gio, Pak. Kak Oh Gio. iya, namanya Gio. Oke. Iya. Jadi ketika kita kalah dengan portal berita, misalkan Tribun atau Detik, misalkan. Terus apa lagi ya portal berita biasanya ya? Republika, misalkan gitu ya. Terus apalagi IDN Times gitu. Biasanya itu nih yang sering mengalahkan para pebisnis gitu ya. Jawaban saya adalah yang pertama ya, yang pertama dulu masuk juga ke Tribun Bapak Ibu. Nah, jadi kita itu sebenarnya ada kesempatan buat submit di Tribun. Kita tinggal hubungi aja adminnya supaya bisnis kita di-review. Yang jelas ini berbayar gitu ya. Tapi bisa kok. Bukan yang sekian ratus juta atau enggak. Ada, ada biayanya di Tribun atau nanti di Republika atau di Kompasiana dan lain-lain. Itu bisa, Bapak Ibu bisa kita masukkan sana bisnis kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu di review sama media. Kalau dulu kan ibaratnya bisnis kita nunggu di review media terus terkenal gitu kan. Sekarang media itu bisa kita panggil, tolong review bisnis saya gitu ya. Dia juga seneng karena ada bahan liputan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan masuk di medianya juga. Ya, yang kedua ini agak berat. Kawan-kawan harus ngalahin link dari media itu. Misalkan Tribun ya, Tribun ini kira-kira backlink ataupun kekuatan linknya berapa? Nah, kita bisa ukur cara cek backlinknya. Misalkan ketemu angka 1.200 kekuatan backlinknya. Nah, webnya kawan-kawan, webnya Bapak Ibu harus lebih dari 1.200 backlinknya. Supaya bisa muncul di halaman pertama Google. Nah, itu ya. Itu alternatif nomor dua. Kalau misalkan pengen web kita muncul melebihi medianya. Mengalahkan Tribun nih ceritanya.
Itu yang kedua agak berat memang. Dan kemarin pengalaman kami ketika mengoptimasi salah satu website dan webnya itu mengalahkan media-media juga. Nah, ada faktor mungkin dari Google tadi kan ada beberapa faktor SEO ya. Usia website lah, jumlah backlink, terus kesesuaian dengan konten yang akhirnya bisa mengalahkan media-media lokal seperti itu. Gitu ya, kawan-kawan. Jadi tiga cara itu bisa dipakai. Jadi yang pertama masuk ke media, ya, di mana yang kita kalah tadi, kalah dengan Tribun, kita masuk juga di Tribun. Terus yang kedua, banyakin backlinknya. Banyakin backlinknya melebihi dari media lokal. Terus yang ketiga, kita pakai artikel yang sangat relevan dengan kata kuncinya, lebih relevan dari media itu. Nah, ini ada poin SEO score-nya supaya artikelnya kita bisa mengalahkan media lokal. Oke, tiga itu bisa jadi alternatif kawan-kawan karena tiga cara itu juga yang kita lakukan supaya web klien ataupun web kami juga nomor satu di Google. Oke, yang lain? Oke, Pak Adip, terima kasih atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi, dan ini pertanyaan terakhir. Dari Kak Kathy, bagaimana bisa menampilkan website atau landing page kita di page pertama Google? Silahkan Pak Adip untuk menjawab. Oke, Kak Nuria dulu kalau soal landing page, kayaknya Kak Ria sudah punya jurusnya nih. Nanti saya tambahkan. Iya, Pak. Ya, pertanyaan tadi bagaimana menampilkan website atau landing page ya. Nah, untuk teman-teman sendiri juga perlu tahu kalau misalnya website sama landing page itu berbeda. Nah, gimana sih cara agar bisa nomor satu di Google? Itu tadi masuk dalam materi saya ya. Kayak ada SEO on page, SEO off page, dan juga yang teknikal tadi. Jadi kita harus mengoptimalkan semuanya, mulai dari dengan desain websitenya atau desain landing page-nya, kata kunci yang benar-benar kata kunci yang kita pilih itu benar-benar relevan sesuai dengan isi website dan juga isi landing page-nya kita, mulai dari kata-katanya yang tertata, habis itu untuk pemakaian gambar atau video juga juga menu-menunya itu kita harus benar-benar mengoptimalkan itu semua. Nah, kalau sudah selesai itu udah ada kan websitenya. Nah, kita juga harus mengoptimalkan untuk kontennya, konten-konten artikel. Jadi kalau misal orang mencari dengan mungkin orang nggak mencari kata kunci kita, tapi mencari cara untuk pasang behel atau cara agar setelah pasang behel tidak sakit. Nah, misal Google merekomendasikan website kita, namun di web yang artikel, nah itu juga membuat website kita bisa nomor satu di Google. Jadi orang tidak membaca langsung website home kita, tapi membaca artikel kita. Nah, oleh karena itu juga kita membuat konten ini juga harus banyak gitu ya di website. Mungkin awalnya bisa setiap hari, setelah itu bisa dijadwalkan, misal satu minggu 3 kali atau satu minggu 2 kali ketika ranking websitenya udah bagus, udah mulai naik kayak gitu. Terus juga memperbanyak backlink itu tadi. Terus yang terakhir saran saya yaitu dengan share-share artikel yang telah kita buat ke sosial media yang kita punya. Misalnya Facebook, kita share di sana. Kita share di Telegram, TikTok, Instagram, kayak gitu. Ke grup-grup misal. Kalau misal hubungannya dengan kesehatan gigi ya kita share dengan misalnya forum kesehatan gigi. Itu juga bisa. Ya, itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi. Tes. Nah, sudah betul sekali tadi lengkap banget dari Mbak Nuria, kawan-kawan.
Jadi memang dalam hal membangun website atau landing page itu perlu proses ya tadi ya. Bahkan how long-nya tadi ketika di PowerPoint-nya Mbak Nuria itu sekitar 2 sampai 6 bulan. Ya, kita nggak bisa pastikan kita bikin web langsung muncul nomor satu di Google dalam waktu 2 minggu. Nggak bisa, kita kayak gitu. Bahkan nggak ada yang garansi kayak gitu. Ya, kecuali kata kuncinya itu sepi banget misalkan. Misalkan jual sarung coklat hijau di Surabaya, oh panjang. Itu mungkin bisa, mungkin ya 2 minggu. Itu pun ada banyak faktor X-nya. Nah, karena persaingan di Google itu juga tiap hari semakin banyak. Yang bikin web, bikin 3 website, 4 website, dan lain-lain gitu. Nah, dari sana perlu maintain khusus. Berapa hari sekali diposting, berapa hari sekali update artikel, supaya web-web yang tadi bisa nomor satu di Google. Nah, ini ya, tampilkan Mas Zulfan. Oh iya, nomor adminnya boleh cantumkan di situ kan, Pan. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di grup atau via admin. Nah, jadi gitu. Supaya landing page dan webnya nomor satu, tetap ada pengukuran SEO score tadi ya. Ada beberapa poin yang disampaikan Mbak Nuria. Konsistensi artikel, keyword, terus backlink, dan lain-lain. Itu masuk penilaian SEO score. Nah, jadi di tim kami ada penilaian sendiri. Kira-kira web yang kita bikin atau orang yang datang ke kami, webnya itu skornya berapa ya kalau SEO. Ternyata webnya seperti ini. Oke, kita kasih skor 1 misalkan. Tugas kita supaya webnya klien kami atau webnya kawan-kawan itu menjadi lebih tinggi skornya. Entah itu 80, 90, atau 100. Supaya lebih mudah muncul di Google. Dari sana, ya kita ngukur pakai SEO score. Jadi ya, kawan-kawan. Jadi jangan sampai bisnis yang sudah semakin berkembang ini kita ketinggalan, nggak punya website sama sekali, ya. Terus belum update, kompetitor kita sudah update. Besok-besok kalau kita mau bidang baru ya, misalkan ada bidang baru, saya cocok di akuntansi, mau jadi konsultan keuangan. Konsultan keuangan lain sudah punya website, teman-teman belum punya. Nah, ada yang di sini. Ya, jadi ada sosial medianya, ada webnya, itu makin sempurna dalam menerapkan aset digital marketing. Oke, nomor sudah di-share di chat ya kawan-kawan. Ada Mbak Yolanda yang share di chat Zoom, termasuk nanti via grup chat juga boleh discuss dengan kami. Sudah semua ya, Mas Priyo, di chatnya ya? Oke, Pak. Pertanyaan sudah saya bacakan semua dari teman-teman atau peserta di malam hari ini. Oke. Oke, sebelum acara kita tutup, akan ada sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman bisa on cam, kami harapkan untuk on cam agar dapat didokumentasikan oleh panitia webinar. Silahkan teman-teman untuk on cam. Nah, itu Mbak Nuria muncul lagi. Nah, tenang aja kawan-kawan, masih bisa discuss via grup atau via WA admin ya. Silahkan teman-teman untuk on cam untuk sesi foto bersama pada malam hari ini. Maaf, saya nggak bisa. Kekunci kayak. Oke, oke, baik-baik. Oke, Oke, kalau sudah banyak, oke. bagaimana Kak Zulfan? Apakah sudah siap untuk didokumentasikan? Sebentar.
Oke, untuk operator sudah siap untuk mendokumentasikan di sesi webinar ini. Kita hitung bareng-bareng ya. Tunjukkan gaya terbaik Anda semuanya. Oke, 3, 2, 1. Oh ini baru ada yang on cam. Kak Sulvan bisa tolong diulangi untuk dokumentasinya. Kita hitung ulang ya. 3, 2, 1. Oke, mungkin cukup untuk sesi bersamaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nuri Ariskani sebagai SEO Specialist untuk waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang diberikan oleh Brother Edge apa di acara webinar pada malam hari ini. Kami mewakili teman-teman panitia, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan saya sebagai MC, saya pamit undur diri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisnis sudah berkecimpung di dunia digital sekarang. Anda dan tim tidak boleh sampai ketinggalan.